Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulil Albab Teacher Kece. Kembali lagi kita akan melanjutkan di part 8 terkait bedah kisi-kisi soal yang selanjutnya. Tapi sebelum lanjut pada bedah soal, saya ingatkan kembali pada Bapak Ibu yang belum subscribe dan belum nyalakan loncengnya, bisa di subscribe terlebih dahulu agar kedepannya channel ini semakin berkembang. Karena jika dilihat dari data yang ada, penonton channel ini masih didominasi oleh yang belum subscribe. Maka dari itu silakan bisa di subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita lanjut ke videonya, yakni dengan judul Kupas Tuntas Kisi-kisi Pretest PPG di part 8. Nah, di part 8 ini itunya nantinya akan disajikan sebuah kutipan teks drama. Jadi dari part 6 hingga part 8 itu sudah mulai masuk ke KD, dan kita diminta untuk bisa dapat merumuskan sikap hidup dari tokoh drama tersebut. Nah, sikap hidup itu sama dengan sifat-sifat tokoh tersebut. Jadi bisa jadi nanti soal-soal yang keluar adalah bagaimana sifat dari orang atau dari tokoh A, atau apa karakter yang menonjol dari tokoh tersebut, atau tokoh tersebut digambarkan dengan cara seperti apa, apakah dari tingkah lakunya, dari omongan tokoh lain, atau karakter tokoh tersebut adalah. Bisa jadi yang keluar di soal adalah apa yang bisa ditiru dari tokoh tersebut, karena di sini kisi-kisinya adalah merumuskan sikap hidup dari tokoh tersebut. Di soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah kutipan teks legenda, di mana kita diminta untuk mengasosiasikan karakteristik tokohnya dalam kehidupan modern. Nah, asosiasi itu artinya adalah sebuah hubungan. Itu artinya berarti karena hubungan dengan kehidupan modern, berarti tinggal diambil simpulan dari tokoh tersebut yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita contoh itu seperti apa. Untuk selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah teks eksplanasi, di mana di sini ada diagram, bisa bentuk tabel, bisa bentuk gambar. Kita diminta untuk menganalisis informasi yang secara tersirat. Informasi secara tersirat adalah informasi yang tidak ada dalam tabel. Ini yang dimaksud adalah bukan tidak sesuai, tapi adalah yang tidak muncul di sini. Nah, ini misal tabel jumlah kejadian bencana alam per 5 Agustus. Nah, yang tidak nampak di sini itu apa? Contohnya seperti itu. Kemudian nantinya akan disajikan sebuah teks multimodal, yakni berbentuk media gambar di media massa cetak, dan kita diminta untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh teks multimodal tersebut. Secara umum, teks multimodal itu dapat didefinisikan sebagai analisis komunikasi yang menggabungkan antara teks visual dan juga teks verbal. Maksudnya adalah kita melihat tayangan video atau baliho atau koran, nah di mana itu ada juga tulisannya, itu disebut dengan teks multimodal. Jadi teks yang menghubungkan dua hal sekaligus, biasanya berbentuk iklan nih, atau iklan di baliho atau koran atau video visual. Itu untuk teks multimodal. Nah, yang selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah kutipan teks yang mengandung diagram atau tabel atau gambar, dan kita diminta untuk mencari atau merumuskan pernyataan tesisnya. Sebagaimana yang kita tahu, tesis adalah pernyataan yang bersifat umum. Nah, di kita nantinya akan disajikan sebuah teks eksposisi. Seperti contoh ini adalah eksposisi tentang penggerak perubahan iklim, ada alami dan manusia. Nah, secara umum ini bagaimana? Seperti itu. Dan di struktur teks eksposisi itu ada yang namanya tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dan di soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah teks berupa multimodal lagi, di mana kita diminta untuk bisa merubah menjadi sebuah puisi modern. Ini seperti sebelumnya, yang mana kita hanya perlu mencari puisi yang paling sesuai dari gambar yang ada.
Dan selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah gambar dan kita diminta untuk bisa mengembangkan teks eksposisi yang sesuai dengan gambar tersebut. Maka dari itu, pola pengembangan dari teks eksposisi itu, jadi ada yang namanya pola pengembangan. Jadi kan di sini diminta untuk mengembangkan teks eksposisi tersebut. Nah, pengembangan itu ada yang namanya pengembangan proses, pengembangan definisi, pengembangan klasifikasi, pengembangan perbandingan, pengembangan ilustrasi, dan pengembangan berupa laporan. Nah, nanti tinggal sesuai konteks yang muncul itu adalah pola pengembangan yang mana. Di mana pola pengembangan proses itu berupa runtutan, yakni proses terjadinya. Nah, kemudian definisi itu menjelaskan apa yang ada, klasifikasi berarti mengelompokkan, perbandingan berarti membandingkan antar dua teks eksposisi, dan ilustrasi itu berupa penggambaran. Kemudian di soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah teks puisi kontemporer. Ingat, puisi kontemporer di mana kita diminta untuk menyimpulkan pesan tersirat di dalamnya. Nah, untuk puisi kontemporer adalah puisi-puisi terkini, di mana isi dari puisi kontemporer itu ada puisi mantra, puisi beling, puisi konkret, dan lain sebagainya. Nah, inti dari soal ini adalah kita hanya diminta menyimpulkan pesan yang ada. Jadi pada intinya kita nantinya akan disediakan sebuah puisi dan kita soalnya diminta hanya untuk menyimpulkan hasil puisi tersebut. Dan soal selanjutnya nantinya kita akan disajikan beberapa media komunikasi multimodal. Kita diminta untuk membandingkan keunggulan media tersebut untuk pembelajaran kemahiran berbahasa. Nah, contoh misal ada satu baliho dan juga satu koran. Kemungkinan soalnya adalah yang mana yang paling sesuai dari pembelajaran kemahiran berbahasa. Yang paling pas adalah yang mana. Dan soal selanjutnya nantinya akan diberikan beberapa media komunikasi modern dan kita diminta keunggulan dari media pembelajaran kesastraan. Ini hampir sama di soal sebelumnya. Yakni media pembelajaran kesastraan atau media komunikasi modern itu ada telegraf, email, smartphone, TV, internet, radio. Nah, yang paling sesuai dengan pembelajaran kesastraan itu yang mana? Untuk selanjutnya kita akan lanjut di part yang ke-9. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.